Wabarakatuh. Shalom, selamat malam. Bagaimana kabarnya ini? Baik. Ya, tadi apakah ada hambatan saat kemarin? Hambatannya tidak ada. Tadi kesini menggunakan transportasi apa? Saya naik Gojek. Baiklah, sebelum kita mulai, perkenalkan nama saya Sendiri Maharani. Saya merupakan mahasiswi Fakultas Psikologi Universitas Negeri Makassar angkatan 2023. Nah, sebelum kita mulai, mungkin boleh ada perkenalan terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Patricia Mario. Saat ini saya sedang menempuh pendidikan di Universitas Negeri Makassar, jurusan statistika. Adapun tujuan wawancara yang kita lakukan pada hari ini yaitu untuk memahami permasalahan yang Anda rasakan saat ini. Nah, pada wawancara ini silakan bercerita dengan luas dan sesuai dengan apa yang terjadi pada saat itu. Anda tidak perlu takut atau khawatir untuk apa saja yang telah Anda sampaikan, karena tentunya semua yang Anda sampaikan hari ini itu 100% akan dijaga kerahasiaannya. Nah, wawancara ini akan memakan waktu sekitar kurang lebih 60 menit, sehingga sebelum proses wawancara berlangsung, saya mohon izin untuk merekam dan mencatat segala aktivitas yang dilakukan pada hari ini untuk mempermudah dalam mengarsip informasi yang Anda sampaikan. Sebelum kita mulai, apakah ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu? Ada? Oke. Jika tidak ada, kita akan mulai proses wawancaranya. Saya berharap Anda bisa menjawab semua pertanyaan saya, dan apabila nantinya Anda dalam kondisi yang tidak nyaman atau ingin menghentikan proses wawancara, maka Anda boleh untuk memberitahu kepada saya. Saya akan menanyakan beberapa hal kepada Anda. Yang pertama, Anda berapa dari berapa bersaudara? Saya itu bersaudara 4 orang dan saya anak kedua. Apakah Anda pernah mengikuti konseling atau terapi sebelumnya? Konseling tidak pernah. Apakah saat ini Anda adalah pasien dari psikiater? Pasien bukan. Pernahkah Anda mencoba bunuh diri atau berencana menyakiti diri Anda sendiri? Kalau rencana menyakiti diri sendiri itu tidak pernah. Ya. Apakah saat ini Anda mempunyai pikiran atau perasaan ingin melukai diri sendiri secara fisik? Tidak. Apakah Anda adalah penyintas salah satu bentuk pelecehan, entah itu emosional, fisik, atau seksual? Kalau bentuk pelecehan juga tidak. Tidak ya. Pernahkah Anda menerima diagnosis formal dari ahli kesehatan mental? Kesehatan mental juga tidak. Tidak. Apakah ada riwayat gangguan atau masalah mental pada keluarga Anda? Kalau di keluarga seperti setahu saya juga tidak ada. Tidak ada ya. Apakah Anda sedang mengonsumsi obat-obatan? Obat-obatan tidak. Tidak ya. Mungkin bisa diceritakan relasi Anda, relasi hubungan keluarga atau hubungan teman Anda? Kalau relasi dengan keluarga sangat baik. Pertama itu kepada orang tua, kemudian juga satu hubungannya cukup baik. Tapi kalau untuk teman perkuliahan itu kurang baik sih untuk saat ini. Saya merasa kayak seperti ada jarak. Mungkin bisa
bisa dijelaskan nama dari anggota keluarga Anda dan apakah Anda tinggal bersama mereka? Mungkin bisa dari yang pertama dulu, dari ayah. Dari ayah, nama ayah itu Martin. Ibu wakil di sini. Ya, apakah Anda tinggal bersama mereka? Saat ini saya tidak tinggal karena saya kan kuliah di Makassar, kemudian orang tua saya di Makassar. Jadi anak saya tinggal di sini tidak bersama dengan orang tua. Berapa usianya ayah dan ibu Anda? Untuk pastinya saya kurangkan, tapi sekitar 45. Itu untuk ayah atau Ayah. ayah 45? Kalau ibu? Ibu 40-an. Untuk teman Anda? Teman yang saat ini disebutkan namanya. Ya. Saya yang dekat itu harus ada namanya Dini, kemudian Aura, Tasya, disebutkan semuanya atau Rata. Itu saya yang paling dekat. Itu usia mereka? Usianya mungkin sebaya saya 2004. Berarti 20 tahun ya? Tahun ya, rata-rata saya 20. Saat ini Anda tinggal bersama? Saat ini saya tinggal dengan sepupu saya. Namanya? Namanya Becan. Usianya? Usia 19 Oh. Mungkin bisa dijelaskan pendidikan Anda di SD di mana, SMP di mana, SMA di mana? SD itu SDN 008 Kabupaten. Ya. SMP? SMP 2 SMA? SMA Negeri 1 Makassar. Anda masuk di SD tahun berapa? 2010. 2010. Iya. Keluarnya? 2016. Kalau SMP? SMP 2016 keluar 2019. SMA? Masuk 2019 keluar tahun 2020. Perkuliahan itu Iya boleh. masuk perkuliahan itu tahun 2022 sampai sekarang. Pekerjaan, apakah saat ini Anda sedang bekerja? Tidak, Tidak ya. hanya sebagai mahasiswa biasa. Apakah Anda terlibat dalam kasus hukum? Kasus hukum Entah itu hukum lalu lintas atau perdata atau pidana? tidak. Tidak. Oke. Apakah Anda saat ini dalam masa percobaan atau pembebasan bersyarat? Tidak. Apakah mungkin ada riwayat hukum yang Anda pernah lalui sebelumnya? Bisa diceritakan juga? Kalau riwayat hukum sebelumnya tidak ada. Tidak ada ya. Oke. Untuk hobi Anda saat ini apa saja? Jadi mungkin sudah masak. Masak ya. Ya. Selain masak? Tidak baca novel. Seberapa sering Anda melakukan kegiatan memasak? Bisa bilang setiap hari. Setiap hari. Ya, untuk konsumsi. Oke. Kalau di masa lalu, seberapa sering Anda melakukan kegiatan masak sebagai hobi Anda? Setiap hari juga. Setiap hari juga ya. Kalau baca novel gimana? Kalau baca novel itu pas ada waktu luang saja. Oke. Bagaimana Anda menilai kesehatan fisik Anda secara keseluruhan saat ini?
Entah itu kurang atau sedikit peningkatan atau memadai atau di atas rata-rata. Kalau sekarang itu kondisi kesehatannya mungkin bisa dibilang kurang ya. Karena banyak sekali juga tugas jadi susah untuk menjaga kesehatan. Mungkin bisa diceritakan riwayat medis dari keluarga Anda? Riwayat medis kalau dari sepertinya ya penyakit yang keturunan itu Ya. kalau dari ayah itu ada keturunan diabetes. Selain itu Sepertinya itu saja. Oke, saya akan menanyakan beberapa hal. Anda bisa menjawab ya atau tidak atas perubahan yang terjadi pada Anda yang Anda rasakan di akhir-akhir ini. Oke. Apakah Anda sering merasakan perubahan dalam hal tidur? tidur itu ya ada perubahan karena banyak juga jadi susah untuk mengatur waktu tidurnya. Kalau makan? Makan pas juga ya karena susah biasa kan lupa waktu untuk makan. Tidak teratur ya makannya ya. Perilaku gimana? Apakah sering tiba-tiba berubah juga? Perilaku mungkin lebih stabil ya, tidak terlalu berubah drastis. Kalau level energi Anda terbiasa dibilang sama orang baterai sosial. Kalau energi tidak terlalu agak berkurang sih kalau energi. Apakah sering dirasakan perubahan untuk energi? Mungkin setiap selesai kuliah energi yang terkuras. Oke. Aktivitas fisik Yang seperti kegiatan-kegiatan olahraga atau bagaimana? kalau kegiatan fisik jarang sih. Kalau mood? Itu juga biasa berlomba tergantung kondisi. Berat badan? Berat badan cukup stabil. Berarti berat badan tidak ada berubah. Oke, kalau stres? Stres ada perubahan sih kalau stres. Perubahannya. Mungkin menghadapi tugas-tugas jadi. Oke. Apakah Anda minum alkohol? Kalau untuk alkohol tidak. Kalau merokok? Merokok juga tidak. Oke. Di sini saya akan menanyakan kembali beberapa hal Anda yang cukup sering Anda rasakan secara teratur. Anda tinggal menjawab ya atau tidak. Yang pertama, apakah Anda cukup sering merasakan agresif belakangan ini? Agresif tidak tuh. Tidak. Agresif. Kalau ketergantungan alkohol? Ketergantungan alkohol juga tidak. Tidak juga. Marah? Kalau marah iya. Antisosial? Iya. Kecemasan? Kalau kecemasan iya. Menghindar? Menghindar dari lingkungan sosial iya. Lingkungan rumah yang buruk? Lingkungan rumah tidak. Bosan? Bosan kadang-kadang bosan. Tidak dapat mengambil keputusan? Keputusan iya tidak. Bingung? Bingung Saja. misalnya menentukan keputusan gitu. Iya. Oke. Mengontrol sesuatu? Tidak. Tidak. Oke. Depresi? Kalau depresi mungkin belum sampai di sana. Pikiran yang tidak terorganisir? Iya.
Disorientasi, Disorientasi sepertinya iya. udah teralihkan, Teralihkan fokusnya. Iya. pikiran yang mengganggu, Iya juga. pikiran berulang. Berulang, iya. Kalau ketergantungan obat, Ketergantungan obat, tidak. masalah suasana hati, Masalah suasana hati, dalam hal ini berobat. iya betul. Iya. Perasaan kosong, Perasaan kosong, iya. jahat. Kalau jahat ini tidak. Kalau lelah, Kalau pasti masalah finansial, finansial, mungkin tidak selalu. kayak masalah perjudian, Perjudian tidak. merasa bersalah, Merasa bersalah, iya. halusinasi, Kalau halusinasi tidak. kebencian, Kebencian tidak sampai. oke, sakit kepala, Sakit kepala, iya. jantung berdebar-debar, Iya. keputusasaan, Keputusasaan tidak. impulsif, Iya. tidak kompeten, Tidak kompeten dalam hal apa tadi? mungkin ya. Ya. Inferior atau rendah diri, Rendah diri, iya. kecanduan internet, Internet tidak. mudah tersinggung, Iya. penilaian yang salah, Penilaian yang salah, kadang-kadang. kesepian, Kesepian tidak. masalah ingatan, Kalau misalnya ingatan, iya. kesalahpahaman, Kesalahpahaman juga, iya. mood swing, Iya. mimpi buruk, Mimpi buruk, iya. tidak percaya diri, Kepercayaan diri, iya. merasa tidak dicintai, Tidak. serangan panik, Serangan panik, tidak. fobia, Fobianya juga tidak. konsentrasi yang rendah, Konsentrasi, iya. pemikiran yang berulang, Iya. penyesalan atas masa lalu, Penyesalan masa lalu, iya. gelisah, Iya. kecanduan seksual, Tidak. kesulitan seksual, Tidak. sering sakit, Terakhir ini tidak. masalah tidur, Kalau masalah tidur, iya. masalah bicara, Bicara, iya juga. pikiran menyakiti diri sendiri, Kalau sampai pikiran memiliki diri sendiri itu tidak. gemetaran, Kalau gemetaran, iya. kurang menarik, Merasa kurang menarik, iya. menarik diri, Menarik diri dari lingkungan sosial, iya. khawatir, Iya. merasa tidak berguna, Kalau merasa tidak berguna, iya. ya, mungkin bisa disebutkan kekuatan dan pengaruh positif dalam hidup Anda. Pengaruh positif bisa dari keluarga, karena kebetulan saya dengan keluarga saya hubungan itu cukup baik, jadi itu bisa menjadi sebuah kekuatan positif bagi saya.
Mungkin bisa dijelaskan tujuan kedatangan Anda atau hal-hal yang ingin Anda ubah dalam hidup Anda? Tujuan kedatangan saya ingin berkonsultasi mengenai berita pertama saat ini. Kan dari awal masuk semester pertama sampai semester 4 itu saya merasa memiliki banyak teman dekat yang biasa membahas tugas, diskusi. Tapi setelah masuk semester 5 saya merasa seperti ada jarak gitu, tidak seperti awal-awal masuk. Jadi itu yang saya mempengaruhi menurut saya. Biasa kalau di kampus itu kalau selesai kuliah saya langsung pulang karena saya merasa saya dan teman saya itu sudah tidak komunikasinya sudah kurang. Jadi untuk membahas hal-hal di luar perkuliahan itu sudah tidak bisa. Mungkin bisa Anda ceritakan keluhan apa yang Anda rasakan belakangan ini? Keluhannya itu tadi saya sering menarik diri dari lingkungan teman saya karena sudah merasa tidak sedekat dulu. Oke. Kapan terakhir kali Anda merasakan keluhan tersebut? Kalau terakhir kali baru-baru ini saya masih merasakan ya, jadi dan saat ini masih berlangsung. Jadi untuk kalau dibilang kapan terakhir kali masih saya rasakan sampai saat ini. Oke. Apakah keluhan ini mengganggu aktivitas sehari-hari Anda? Ya, sangat mengganggu, utamanya kegiatan perkuliahan. Jadi suasana di kelas itu jadi seperti tidak terlalu nyaman. Oke, faktor apa yang membuat keluhan ini menjadi parah menurut Anda dan faktor apa yang membuat keluhan ini menjadi ringan? Faktor yang memperparah mungkin dari diri saya sendiri karena saya tidak terbuka kepada teman saya. Jadi itu yang memperparah. Kalau untuk yang Ringan. Faktor yang membuat keluhan Anda menjadi ringan? Yang meringankan itu mungkin saat mereka yang berusaha untuk berkomunikasi dengan saya, itu yang meringankan. Oke. Upaya apa yang Anda lakukan untuk mengatasi keluhan ini? Untuk mengatasinya itu saya mendorong dari saya untuk berusaha berkomunikasi dengan mereka meskipun masih ada perasaan-perasaan ragu gitu. Jadi saya paksa untuk berkomunikasi dengan mereka. Tapi sebenarnya mereka sering berkomunikasi pada Anda. Iya. Tapi mereka tidak berkomunikasi pada Anda kalau Anda tidak komunikasi duluan. Itu. Berarti upaya Anda ini selalu Anda yang selalu membuka topik ya kepada mereka. Saya berusaha untuk membuka topik pembicaraan. Oke. Kapan pertama kali Anda merasakan Tuhan ini? Untuk pertama kali itu di awal semester 5. Jadi sekitar bulan Agustus. Oke. Seberapa sering Anda mengalami keluhan tersebut? Setiap ada mata perkuliahan, mata kuliah di kampus. Oke. Apakah ada jam atau saat-saat tertentu keluhan ini muncul atau perasaan ini muncul? Kalau jam-jam tertentu tidak menentu karena setiap hari juga jadwal kuliah itu beda-beda. Oke.
Pernahkah Anda mendapatkan perawatan medis untuk keluhan ini? Perawatan medis belum pernah. Belum ya. Oke, apakah Anda memiliki riwayat penyakit lain yang mungkin terkait dengan keluhan ini? Kalau riwayat penyakit lain yang berhubungan dengan mental tidak ada mungkin. Tidak ada ya. Apakah menurut Anda gaya hidup Anda memungkinkan berpengaruh untuk timbulnya keluhan ini? Kalau gaya hidup mungkin berpengaruh ya. Kalau gaya hidup kayak sifat berpengaruh karena saya cenderung pendiam, jadi gara-gara itu makanya saya merasa komunikasi dengan teman saya itu sudah berkurang karena saya terlalu pendiam. Oh, seperti itu ya. Oke. Saat ini apakah Anda tinggal sendiri atau bersama orang tua atau keluarga? Saya tidak tinggal dengan orang tua, tapi ada sekitar dengan sekitar. Bagaimana hubungan dan interaksi Anda dengan keluarga Anda? Hubungannya sangat baik. Saya dan keluarga saya itu saling mendukung. Adakah peristiwa penting dalam keluarga yang mempengaruhi kehidupan Anda saat ini? Kalau peristiwa penting yang mempengaruhi tidak ada. Untuk yang berpengaruh terhadap perilaku tidak ada. Tidak ada ya. Apakah ada konflik atau masalah yang sering terjadi dalam keluarga Anda? Konflik untuk konflik besar mungkin tidak ada, tapi konfliknya itu sebatas perbedaan pemahaman. Jadi mungkin saya dan orang tua saya punya pemahaman yang berbeda terkait suatu hal atau suatu masalah. Oke. Bagaimana cara keluarga menyelesaikan konflik tersebut? Caranya kita saling terbuka. Saya mengungkapkan pendapat saya dan mereka juga mengungkapkan pendapatnya. Jadi kita bisa menemukan titik tengahnya. Menurut Anda apakah cara itu cara yang efektif untuk menyelesaikan masalah di keluarga? Ya, sangat efektif karena kita bisa saling memahami. Oke. Selain cara yang itu, apakah ada cara lain yang diterapkan keluarga untuk menyelesaikan masalah? Kalau cara lain mungkin tidak ada. Tidak ada. Oke. Bagaimana yang Anda rasakan terkait dengan dukungan yang Anda dapatkan dari keluarga? Kalau dukungan, saya cukup merasakan dukungannya, termasuk dengan perilaku saya cukup merasakan dukungan itu. Oke. Siapa yang lebih sering mengasuh Anda saat Anda kecil hingga saat ini? Dari kecil saya diasuh dengan sama Orang tua ya. Jadi Anda lebih dekat sama mama atau bapak? Kalau untuk lebih dekat mungkin lebih dekat dengan ibu. Ibu ya. Kenapa? Karena mungkin salah satu penyebabnya karena saya perempuan, jadi pasti lebih dekat dengan ibu daripada bapak. Tapi hubungan sama bapak baik. Iya, kalau hubungan dengan bapak tetap baik. Bagaimana pola asuh yang diterapkan oleh orang tua atau pengasuh kepada Anda? Pola asuh mereka itu cukup, mereka sangat menyayangi, jadi bukan tipe orang tua yang keras kepada anak. Jadi mereka perlakuan mereka itu penyayang terhadap anak. Berarti mereka tidak otoriter ya? Iya, tidak otoriter. Ya.
Adakah bentuk disiplin atau hukuman yang diterapkan oleh orang tua atau pengasuh kepada Anda? Kalau bentuk disiplin pasti ada. Misalnya itu kalau keluar rumah harus lantai sendiri. Tapi untuk hukumannya yang hubungan fisik mungkin tidak ada, tapi diberikan nasihat supaya tidak mengulangi hal itu. Pernahkah Anda melakukan kesalahan dalam rumah? Ya pernah. Bisa jelaskan kesalahan apa itu? Misalnya pulang telat, ya isinya sampai jam 10 malam keluar, tapi ternyata lewat dari situ. Apa tindakan keluarga saat melakukan kesalahan? Tindakannya hanya menasihati supaya tidak melewati dari yang sudah dijanjikan tadi. Misalnya sampai jam 10 tapi ternyata lewat dari batas waktu. Berarti tidak ada hukuman yang ini ya secara fisik. Iya, tidak. Apakah Anda merasa kebutuhan Anda terpenuhi dengan baik selama pengasuhan? Kebutuhan ya cukup terpenuhi. Apakah Anda merasa orang tua Anda memberikan kasih sayang cukup dan perhatian yang cukup kepada Anda? Kasih sayang dan perhatian dari orang tua ya sangat cukup saya rasakan. Adakah pengalaman buruk yang Anda rasakan selama masa pengasuhan? Kalau pengalaman buruk tidak ada. Tidak ada ya. Berarti selama diasuh tentuan-tentuan Iya, baik. Apakah Anda merasa pola pengasuhan yang diterapkan oleh orang tua Anda itu mempengaruhi perkembangan Anda saat ini? Pola pengasuhan cukup mempengaruhi. Yang saya bilang tadi, orang tua saya itu pola asuhnya mereka tidak keras, jadi mental saya juga seperti lembek gitu. Setiap misalnya ada orang yang mungkin berlaku kasar dengan saya, pasti saya merasa saya merasa sedih karena saya tidak pernah diperlakukan begitu di keluarga. Tapi Anda pernah diperlakukan kasar di luar rumah oleh orang lain? Kalau di luar rumah tidak pernah sih. Tidak pernah. Berarti Anda belum pernah mendapat perlakuan kasar atau bahasa yang kasar? Kalau perlakuan secara fisik tidak pernah, tapi kalau misalnya perkataan yang kasar ada, pasti ada. Bagaimana reaksi Anda terhadap itu perkataan yang kasar ketika dapat perkataan kasar? Saya pastinya kaget dan sedih karena tidak terbiasa dengan mendengar kata-kata seperti itu. Apakah Anda sampai menimbulkan emosi, entah itu nangis atau marah balik? Kalau untuk marah balik tidak, tapi mungkin saya menangis. Saya merasa sedih. Tapi kalau untuk membalas perkataannya tidak. Tidak ya. Oke. Adakah hal positif yang bisa Anda pelajari dari pengasuhan yang Anda terima? Hal positifnya ada karena saya juga memperlakukan orang lain dengan baik karena saya juga mendapatkan pengasuhan yang baik dari orang tua. Jadi orang lain itu saya usahakan untuk selalu baiklah kepada orang. Bisakah Anda menceritakan terkait dengan latar belakang pendidikan Anda? Latar belakang pendidikan saya mulai masuk SD itu tahun 2010 di SD 008 Rantar Tanete, kemudian lulusnya tahun 2016. Kemudian saya lanjutkan masuk di SMP di SMP Dorantim, lulus tahun 2019. Nah, setelah itu saya masuk di SMA Negeri 1 Mamasa,
dan di situ saya sudah tidak kenal dengan orang tua karena sekolahnya jauh berada di pusat kota, dan orang tua saya tinggal di kampung, dan saya ngekos di Makassar. Dan setelah itu, setelah lulus di tahun 2022, saya mendaftar masuk di Universitas Negeri Makassar, dan puji Tuhan bisa lolos. Dan saya juga tidak tinggal dengan orang tua karena saya di Makassar dan mereka masih di Padang. Berarti sekarang Anda berkuliah ya di Makassar ya, melanjutkan pendidikan. Oke. Bagaimana pencapaian yang Anda raih selama Anda menempuh pendidikan? Pencapaian itu terus terang saya bersyukur karena pencapaian yang saya alami itu cukup baik. Misalnya di kelas saya bisa bersaing dengan teman-teman karena saya tidak terlalu tertinggal. Apakah ada pencapaian Anda selama menempuh pendidikan? Itu prestasi atau? Kalau prestasi mungkin bisa meraih peringkat di kelas. Selain itu? Kalau selain itu tidak ada. Okay. Apakah Anda pernah mengalami kesulitan atau masalah di bidang akademik? Kesulitan di bidang akademik mungkin hanya menghadapi tugas-tugas yang terlalu banyak, jadi kadang tidak bisa membagi waktu untuk menyelesaikan tugas yang mana yang harus diselesaikan terlebih dahulu. Jadi itu biasa kewalahan mengatasi tugas. Okay. Bagaimana hubungan sosial Anda dengan teman-teman atau guru atau dosen di sekolah atau di kampus? Hubungan sosial dengan teman itu yang saya bilang tadi. Hubungan sosial saya tidak terlalu baik dengan teman. Saya merasa sudah ada jarak dengan teman saya, tapi untuk dosen-dosen mungkin masih baiklah, tidak terlalu hubungannya masih cukup baik. Bisakah Anda menceritakan pengalaman apa yang paling berkesan selama Anda menempuh pendidikan? Pengalaman paling berkesan bisa mulai dari SD. Mungkin itu yang saya bilang tadi, saya bisa meraih peringkat di kelas, jadi itu yang paling berkesan. Okay. Bisakah Anda menceritakan bagaimana pengalaman Anda saat mempelajari situasi yang baru? Terkait situasi yang baru, saya kurang dalam hal beradaptasi dengan keadaan baru, suasana baru. Saya membutuhkan waktu lah untuk bisa menyesuaikan diri dengan lingkungan baru. Ya, mungkin Anda mengetahui faktor apa yang membuat Anda seperti itu? Faktornya mungkin karena saya yang terlalu pendiam, tidak mau berinteraksi dengan orang-orang sekitar kalau belum kenal. Saya tidak berani untuk mencoba berkenal dengan atau berinteraksi dengan orang-orang di sekitar. Tapi menurut Anda nyaman tidak kalau berada di situasi yang baru? Jujur sebenarnya kurang nyaman, tapi ada beberapa situasi yang mengharuskan kita untuk untuk bisa berada di lingkungan itu. Oke. Apakah terdapat tantangan atau hambatan saat Anda mempelajari sesuatu yang baru? Kalau tantangannya mungkin itu ya yang saya tadi kan orangnya pendiam, jadi tidak bisa berinteraksi dengan orang-orang di sekitar.
Jadi mungkin itu yang menjadi tantangannya. Oke. Bagaimana cara Anda mengatasi tantangan atau permasalahan tersebut? Caranya saya selalu berusaha untuk melakukan interaksi dengan orang lain walaupun interaksinya masih kurang dan masih ada perasaan ragu-ragu. Jadi saya memaksa diri untuk bisa berinteraksi dengan orang lain. Jadi cara Anda mengatasi itu dengan memaksakan diri Anda berinteraksi dengan orang lain. Apakah dengan memaksa diri Anda untuk berinteraksi dengan orang lain itu buat Anda tertekan? Ya cukup tertekan, tetapi biasanya setelah beberapa kali misalnya berinteraksi, mungkin lama-kelamaan rasa tertekan itu hilang dengan sendirinya karena sudah mulai nyaman dengan lingkungan sekitar. Oke. Bagaimana peran dari orang sekitar Anda terhadap cara berpikir Anda? Orang di sekitar biasanya mereka yang lebih dulu untuk mulai interaksi dengan saya. Jadi karena kalau misalnya mereka sudah mulai berinteraksi dengan saya juga akan berusaha untuk menyeimbangkan lah. Tapi kalau mereka bukan mereka duluan yang memulai, saya juga ragu untuk memulai. Bagaimana perubahan cara pandang atau cara berpikir Anda dari Anda masa kecil hingga saat ini? Bisa dibilang Bagaimana perubahan cara pandang atau cara berpikir Anda saat Anda masa kecil hingga saat ini? Entah itu mungkin dulunya Anda fokus, tapi sekarang Anda jadi kurang fokus gitu. Bagaimana? Kalau dulu ya mungkin begitu ya, saya dulu mungkin bisa fokus ke suatu hal, tapi sekarang karena mungkin karena dipengaruhi pendidikan yang sudah mulai tinggi, jadi sudah banyak pikiran-pikiran lain yang mengganggu sehingga sulit untuk fokus. Oke. Bisakah Anda menceritakan bagaimana Anda mengekspresikan perasaan atau emosi yang Anda rasakan? Untuk mengekspresikan emosi, saya lebih memilih untuk memendam emosi daripada harus mengekspresikannya dengan mengeluarkan emosi. Saya lebih memilih untuk memendam emosi. Kenapa Anda lebih memilih untuk memendam emosi? Saya kurang nyaman kalau saya harus mengekspresikan emosi saya, jadi saya lebih nyaman kalau memendamnya. Lebih nyaman ya. Tapi kalau ada yang menyakiti hati Anda pendam juga? Ya, saya pendam. Mungkin kalau terlalu mungkin sudah terlalu saya merasa terlalu berat untuk menang sendiri, baru saya cerita dengan orang atau berusaha untuk membicarakan dengan orang itu kalau sebenarnya saya kurang nyaman dengan perilakunya. Kalau misal Anda memendam semua emosi yang Anda rasakan, menurut Anda pada saat situasi apa yang menurut Anda hal ini harus diceritakan kepada orang terdekat Anda? Ketika saya sudah tidak bisa memendamnya, jadi saya merasa bahwa saya harus menceritakan ini. Apakah ada perasaan yang muncul saat Anda mendam, contoh gelisah atau apa? Kalau perasaan yang muncul, iya, saya sering merasa gelisah kalau memendam sesuatu. Tapi sebenarnya Anda terbiasa dengan memendam perasaan emosi. Ya. Oke. Itu memang dari kecil ya? Iya, dari kecil sudah terbiasa dengan memendam perasaan.
Kalau bisa Anda mengekspresikan perasaan marah, pernahkah Anda mengekspresikan perasaan marah kepada orang? Kalau ekspresi marah mungkin bukan perkataan tapi bahasa tubuh lah. Misalnya saya mungkin melihat sinis atau saya tidak pernah menggunakan perkataan kasar, tapi perilaku saya menunjukkan kalau saya sedang marah. Oke. Apakah Anda cenderung memiliki suasana hati yang stabil atau sering mengalami perubahan emosi dengan jangka waktu yang singkat? Kalau perubahan emosi cukup sekali, tidak terlalu bukan yang mengalami perubahan yang tiba-tiba berubah. Tidak, cukup stabil kalau emosi. Strategi apa yang Anda gunakan untuk mengatasi emosi yang negatif? Strateginya saya memilih untuk berkumpul dengan keluarga atau orang-orang yang bisa membuat saya melupakan emosi itu supaya tidak keluar. Berarti pelarian Anda kalau merasakan emosi negatif ke keluarga terkhususnya kepada orang tua atau biasa ke orang tua atau sepupu saya atau kakak. berarti jarang berinteraksi dengan orang yang di luar keluarga. Iya. Apakah Anda merasa memiliki kontrol yang baik atas emosi Anda pada saat situasi yang tertekan? Kalau kontrol, iya saya bisa mengontrol emosi itu supaya tidak sampai dikeluarkan emosinya. Emosi apa yang paling sulit Anda kendalikan? Kalau sulit dikendalikan, mungkin rasa masuk emosi. Saya biasa tidak bisa mengontrol diri saya untuk tidak gugup kalau misalnya ingin melakukan sesuatu, misalnya presentasi atau apa. Saya kesulitan untuk mengontrol rasa gugup. Bagaimana cara Anda mengatasi rasa gugup tersebut? Saya menenangkan diri, misalnya meyakinkan bahwa saya bisa melakukan itu tanpa ada rasa. Berarti hanya kayak meyakinkan diri sendiri dengan cara kamu bisa seperti itu ya. Apakah cara itu efektif menurut Anda? Sangat efektif karena saya sendiri juga sudah sering melakukan dan jadi sudah terbiasa. Kalau merasa gugup saya akan menenangkan diri dan akhirnya rasa gugup itu akan hilang dengan sendirinya. Oke. Apakah ada perilaku fisik yang menunjukkan Anda kalau Anda sedang gugup? Mungkin fisik gemetar atau cara saya berbicara pasti berbata-bata dan kadang kata-kata yang dikeluarkan juga tidak nyambung karena sudah gugup. Bisakah Anda menceritakan pengalaman apa yang paling Anda sukai dan tidak suka selama menempuh pendidikan? Pengalaman yang paling disukai, saya waktu sekolah saya pernah mengikuti beberapa lomba Olimpiade Sains, tapi meskipun saya tidak sampai masuk di tingkat provinsi, tapi saya merasa itu cukup membuat saya senang, saya bisa mengikuti lomba itu. Kalau untuk yang Tidak disukai, mungkin saya tidak nyaman dengan misalnya ada teman yang mengejek atau berkata-kata yang bisa menyakiti. Bagaimana peran orang tua atau keluarga dalam mendukung pendidikan Anda? Peran orang tua dalam pendidikan mereka sangat mendukung orang tua. Mereka tidak
pernah memaksakan kehendak kalau soal pendidikan. Oke. Bisakah Anda menceritakan terkait dengan perkembangan kesehatan fisik Anda dari masa kecil hingga sekarang? Perkembangan fisik mungkin cukup normal seperti pada biasanya. Saya tidak mengalami hambatan dalam perkembangan fisik. Oke. Apakah ada riwayat penyakit kronis atau keturunan dari dalam keluarga Anda? Kalau riwayat kronis dari ayah saya kebetulan ada riwayat diabetes dari dari pihak ayah. Oke. Kalau ibu tidak ada? Kalau ibu tidak ada. Keluarga yang lain, kakek, nenek? Keluarga lain, kalau dari bapak, ibunya juga diabetes beliau otomatis minum. Tapi kalau dari ibu tidak ada. Oke. Bagaimana Anda mengelola atau mengontrol kondisi kesehatan Anda? Untuk kondisi kesehatan, saya berusaha untuk mengurangi konsumsi gula karena seperti yang saya bilang tadi kan ada keturunan diabetes, jadi Anda memiliki alergi atau sensitivitas terhadap makanan atau obat-obatan atau hal yang lainnya? kalau alergi dengan makanan tidak ada, obat-obat juga tidak ada. Oke. Apakah ada perubahan pola tidur, makan atau aktivitas fisik yang Anda rasakan? Kalau perubahan pola tidur ada akhir-akhir ini, saya susah untuk mengontrol waktu tidur karena mungkin dipengaruhi juga dari banyaknya tugas. Jadi saya biasa pola tidur saya itu tidak teratur, dan kalau pola makan juga tidak teratur. Mungkin bisa dijelaskan kenapa pola tidur Anda tidak teratur dan pola makan Anda tidak teratur? Itu kan karena saat ini saya banyak sekali tugas-tugas perkuliahan, jadi biasa itu kalau saya mengerjakan tugas saya lupa waktu. Oke. Bisakah Anda menceritakan bagaimana interaksi Anda dengan lingkungan sosial Anda saat ini? Interaksi dengan lingkungan sosial, kalau di lingkungan kampus dengan teman-teman saya, interaksi saya dengan teman saya itu saat ini kurang. Saya merasa ada jarak, sudah tidak seperti awal-awal masuk kuliah. Oke. Selain teman Anda, Kalau di luar kampus, misalnya di keluarga, untuk interaksinya itu masih baik, masih cukup baik. Kita masih sering berkomunikasi. siapa saja orang-orang terdekat atau yang sering bersama Anda dalam kehidupan Anda? Orang-orang terdekatnya, misalnya keluarga, utamanya orang tua, dan juga beberapa sepupu saya cukup dekat dengan mereka. Bagaimana hubungan Anda dengan teman-teman atau keluarga atau lingkungan sosial Anda yang lain? Bisa diulang. Bagaimana hubungan Anda dengan teman-teman atau dengan keluarga atau dengan sosial Anda yang lain? Hubungan sosial dengan teman-teman, itu yang saya bilang tadi, sudah hubungan sosial sudah tidak terlalu baik. Tapi kalau untuk keluarga masih cukup baik. Oke. Bagaimana cara Anda menikmati waktu luang bersama orang terdekat Anda? Untuk menikmati waktu luang, tidak ada kegiatan khusus yang kami lakukan, hanya mungkin biasa cerita-cerita, berbagi pengalaman. Apakah Anda pernah mengalami konflik dalam hubungan sosial Anda, entah itu hubungan dalam keluarga atau teman dan lain? Kalau konflik, belum pernah sih saya memiliki konflik dengan orang lain ataupun dengan keluarga. Oke.
Bagaimana cara Anda mengatasi tantangan atau permasalahan jika terjadi konflik dalam hubungan sosial Anda? Kalau misalnya terjadi konflik, mungkin saya akan eh, meminta pendapat dari orang-orang terdekat dulu. Kemudian saya akan berusaha untuk menyelesaikan konflik itu dengan berkomunikasi dengan orang yang memiliki konflik dengan saya. Bisakah Anda menceritakan bagaimana kondisi Anda ketika Anda berada dalam kandungan? Pada saat Anda berada dalam kandungan, saya tidak tahu cerita persisnya, tapi sepertinya tidak ada permasalahan yang terjadi. Oke. Bagaimana riwayat kesehatan Anda selama Anda berada dalam kandungan? Riwayat kesehatan mungkin cukup baik, normal saja. Oke. Apakah terdapat gangguan kesehatan pada ibu Anda saat Anda berada dalam kandungan? Untuk ibu saya tidak ada. Bagaimana proses persalinan yang dilakukan oleh ibu Anda saat Anda dilahirkan? Apakah itu sesar atau normal? Waktu saya dilahirkan itu, ibu saya melahirkan normal, tapi tidak di rumah sakit. Jadi dia itu melahirkan di rumah. Dibantu dengan apa namanya, dukun beranak, bukan tenaga medis. Apakah ada kendala yang dialami ibu Anda saat Anda dilahirkan? Sepertinya tidak. Tidak ada ya? Oke. Bisakah Anda menceritakan bagaimana perkembangan fisik Anda dari masa kecil hingga saat ini? Kalau perkembangan fisik mungkin tidak ada hambatan, masalah sesuai dengan masing-masing. Oke. Kapan Anda mengalami tahap perkembangan fisik seperti duduk, merangkak, berjalan dan berbicara? Mungkin seperti normal-normal. Biasanya sebelum 1 tahun lah sudah mulai. Tapi kalau untuk bicara mungkin lebih dari. Peristiwa atau pengalaman masa lalu yang berpengaruh pada perkembangan sosial Anda? Peristiwa masa lalu mungkin tidak ada. Ya. Bagaimana cara Anda mengatasi konflik dalam relasi sosial? Untuk mengatasi konflik itu, misalnya saya memiliki konflik dengan orang lain, saya lebih memilih untuk tidak membalas apa yang dia lakukan negatif terhadap saya, supaya emosi orang itu juga tidak semakin meluas. Jadi saya lebih memilih untuk diam saja. Berarti kalau ada konflik, Anda lebih milih untuk tidak meladeni orang tersebut. Oke. Baiklah, semua pertanyaan sudah saya berikan dan telah terjawab. Mungkin hanya itu untuk sesi wawancara kita pada hari ini. Saya mengucapkan terima kasih banyak atas kesediaan Anda sehingga kita bisa menyelesaikan sesi wawancara pada hari ini. Saya sangat mengapresiasi waktu serta usaha yang Anda telah berikan. Sebelum saya menutup sesi wawancara pada hari ini, apakah ada yang ingin disampaikan atau ada yang ingin ditanyakan? Mungkin sudah tidak ada. Tidak ada, oke. Karena seluruh rangkaian wawancara kita telah selesaikan, maka saya tutup sesi wawancara ini dengan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan shalom.